Pada hakikatnya, teknologi diciptakan sejak dahulu hingga sekarang. Yang ditujukan untuk masyarakat, untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Baik pada saat manusia bekerja, berkomunikasi, bahkan untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang timbul di masyarakat. Namun, walaupun iptek memiliki segudang manfaat, iptek juga tetap memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, kami di sini akan memberikan beberapa contoh dampak negatif di bidang tertentu. Saya sendiri, Leni Wardani, akan memberikan contoh dampak negatif dari iptek di bidang sosial dan budaya. Saya, Anissa Rahma Sabrina, akan memberikan contoh dampak negatif di bidang pertahanan dan keamanan. Saya, Atasha Bella Maharani, akan memberikan contoh di bidang ekonomi. Saya, Raffi Saputra, akan memberikan contoh di bidang politik. Oleh karena itu, mari simak video kami. Bidang yang pertama adalah bidang sosial budaya. Jadi iptek juga bisa menyebabkan kerusakan budaya asli yang ada di masyarakat. Contohnya adalah gotong royong dan adat istiadat. Itu bisa menyebabkan hilangnya identitas budaya dari suatu negara. Contoh yang kedua adalah terjadinya globalisasi budaya. Jadi globalisasi budaya ini menyebabkan budaya asing yang masuk ke negara kita ini sangat mudah. Oleh karena itu, ini juga bisa menyebabkan kerusakan budaya lokal yang ada di masyarakat. Contoh yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Jadi, itu juga bisa merubah gaya hidup masyarakat Indonesia karena pekerjaan kita, komunikasi kita, dan segala aktivitas kita tidak lepas dari iptek. Karena itu, bisa membuat masyarakat Indonesia lebih individualisme. Nah, solusi untuk mengatasi dampak negatif iptek di bidang sosial dan budaya adalah kita harus bersikap selektif terhadap perkembangan iptek di bidang sosial dan budaya, dan kita boleh menyambut perkembangan zaman, tetapi tidak boleh melupakan budaya silam. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai dampak negatif iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah memicu munculnya aksi terorisme melalui media digital. Melalui perkembangan iptek yang sangat pesat ini, para teroris akan lebih mudah berkomunikasi dengan sesamanya melalui internet, dan mereka akan lebih mudah melancarkan aksinya untuk menyusun rencananya di internet. Yang kedua adalah memicu munculnya gerakan separatisme. Jadi, gerakan separatisme ini adalah gerakan oleh suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara. Perkembangan iptek ini akan memudahkan oknum-oknum yang memimpin gerakan separatisme untuk menghasut orang-orang mengikuti gerakan separatisme ini dan memudahkan mereka untuk melepaskan diri dari suatu negara. Yang terakhir adalah bocornya informasi penting negara. Perkembangan iptek memang memudahkan kita dalam segala hal, akan tetapi biasanya kemudahan ini akan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Karena di internet banyak video tutorial untuk meretas data, biasanya ada oknum tertentu yang berpikiran untuk meretas data, seperti meretas data rahasia negara. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi dampak negatif iptek di bidang pertahanan dan keamanan adalah negara harus meningkatkan pertahanan dan keamanan, dan juga kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini, saya akan menjelaskan dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan sifat konsumtif. Jadi, konsumtif sendiri adalah sifat konsumsi yang mengakibatkan seseorang menggunakan sesuatu secara berlebihan. Untuk yang kedua, yaitu meningkatkan kesenjangan sosial semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena orang yang memahami iptek akan lebih mudah berkembang secara ekonomi, sedangkan orang yang kurang dalam pemahaman iptek akan sulit untuk berkembang dalam hal ekonomi, sehingga mengakibatkan pengangguran lebih meningkat. Untuk yang terakhir, yaitu produk lokal yang tidak bisa bersaing dan akan kalah dengan produk impor. Hal ini karena adanya perdagangan bebas yang tak mengenal batasan negara di era globalisasi ini, sehingga di Indonesia barang-barang lokal akan kalah dengan barang-barang impor.
Jadi, solusi yang dapat saya sampaikan dari dampak negatif iptek di bidang ekonomi yaitu berani berinovasi pada produk lokal Indonesia. Tentunya, perkembangan iptek dapat memberikan pikiran terbuka bagi masyarakat untuk menciptakan inovasi usaha yang baru dan lebih menguntungkan. Ya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dampak negatif iptek dalam bidang politik. Yang pertama, menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme. Hal ini bisa terjadi karena makin banyak pengaruh budaya asing yang nilai-nilainya bisa jadi perlawanan di kehidupan asli Indonesia. Yang kedua adalah perkembangnya paham politik uang. Hal kini bahkan bisa dilancarkan dan bisa dilakukan memanfaat uang sehingga sering dikenal dengan sebutan aliran politik uang. Dan contoh yang terakhir adalah kebebasan absolut. Globalisasi di bidang politik bisa memicu timbulnya kebebasan dalam berpendapat untuk tiap individu warga negara. Dan solusi dalam bidang politik yaitu tidak fanatik buta dalam mendukung seorang calon pemimpin harus pintar. Tidak semestinya membenarkan semua yang dilakukan oleh orang yang didukung. Nah, itu solusi dari bidang politik. Jadi, itulah beberapa contoh dari dampak negatif iptek. Sekian dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima Terima kasih.